Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yakni tentang jumlah fi'liyah. Tema pembahasan kita kali ini adalah kalimat larangan, yakni gambaran umum praktek fi'il nahi. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita review terlebih dahulu materi yang sudah kita pelajari tentang jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata kerja atau fi'il. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh kata kerja atau fi'il disebut dengan jumlah fi'liyah. Rumusnya adalah fi'il bertemu dengan fa'il atau kata kerja bertemu dengan pelakunya, yakni orang yang melakukan pekerjaan. Contohnya, yajlisu al-muslimu, seorang muslim laki-laki sedang duduk. Yajlisu sebagai fi'ilnya, al-muslimu sebagai fa'ilnya, yakni orang yang duduk. Kalimat kali ini kita gunakan fi'il mudhari'. Ingat, syarat-syarat jumlah fi'liyah ada dua. Pertama, antara fi'il dan fa'il harus sama dalam mudzakkar dan muannasnya. Jika fa'ilnya mudzakkar, fi'ilnya juga mudzakkar. Jika fa'ilnya muannas, fi'ilnya juga muannas. Misalnya, yajlisu al-muslimu, sama-sama mudzakkar, baik fi'il maupun fa'ilnya. Jika perempuan, tajlisu al-muslimatu, fi'il dan fa'il sama-sama muannas. Syarat yang kedua, antara fi'il dan fa'il tidak sama dalam mufrad, mutsanna, dan jamak. Jika fa'ilnya berubah menjadi mutsanna, maka fi'ilnya tidak berubah. Begitu pula ketika fa'ilnya berubah menjadi jamak, fi'ilnya tidak berubah. Misalnya, yajlisu al-muslimu, jika fa'ilnya mutsanna, yajlisu al-muslimani. Jika fa'ilnya jamak, yajlisu al-muslimuna. Contoh berikutnya adalah jumlah fi'liyah menggunakan fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang memerlukan objek, sehingga rumusnya tinggal menambah maf'ul bih atau objek setelah fa'il. Jadi rumusnya fi'il bertemu dengan fa'il ditambah dengan maf'ul bih atau objek. Contoh kalimatnya, yadhribu al-harisu sariqan, seorang penjaga laki-laki sedang memukul seorang pencuri. Jadi yadhribu sebagai fi'il, al-harisu sebagai fa'il, dan sariqan sebagai maf'ul bih atau objeknya. Sekarang mari kita review bersama-sama lagu perubahan fi'il mudhari' berdasarkan dhamirnya. Mari kita nyanyikan dari yansuru sampai nansuru. Wahid, isnani, salasah. Yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, yansurna. Tansuru, tansurani, tansuruna. Tansurina, tansurani, tansurna. Ansuru, nansuru. Sekarang kata yansuru kita ganti dengan yaktubu. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Wahid, isnani, salasah. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Taktubu, taktubani, yaktubna. Taktubu, taktubani, taktubuna. Taktubina, taktubani, taktubna. Aktubu, naktubu. Sekarang yaktubunya kita ganti dengan yang zuru. Wahid, isnani, salasah. Yang zuru, yang zurani, yang zuruna. Tangzuru, tangzurani, yang zurna. Tangzuru, tangzurani, tangzuruna. Tangzurina, tangzurani, tangzurna. Angzuru, nangzuru. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni kalimat larangan. Gambaran umum praktek fi'il nahi atau kata kerja larangan. Bagaimana cara membuat fi'il nahi atau kalimat larangan? Caranya adalah fi'il mudhari' ya kita tambah dengan lam nahi, la nahi. Ya, fi'il mudhari' ditambah dengan la nahi di depan fi'il. Jadi la nahi jika masuk pada fi'il mudhari' maka dia menjazmkan, yakni mensukunkan harokat terakhir. Ya. Contohnya yadhribu, maka ditambah la di depannya menjadi la yadhrib. La yadhrib, janganlah memukul. Nah, janganlah memukul. Untuk siapa? Untuk dia satu
laki-laki, ya. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir huwa. Jadi fa'ilnya adalah dhamir mustatir dari dia satu laki-laki. Janganlah memukul untuk dia satu laki-laki. Jadi ini larangan untuk dia satu laki-laki. Jika musanna, la yadhriba, janganlah memukul, ya, untuk dia dua laki-laki. La yadhriba, fa'ilnya dhamir muttasil dari huma ditandai dengan alif, ya. La yadhriba. Jika mereka banyak laki-laki, la yadhribu, la yadhribu, janganlah memukul untuk mereka laki-laki. Jadi perintah untuk mereka laki-laki. Fa'ilnya adalah dhamir muttasil dari hum ditandai dengan waw, ya. La yadhribu, ya, fa'ilnya ditandai dengan waw, yakni dhamir muttasil dari hum. Kemudian jika perintah untuk dia satu perempuan, la tadhrib. Jika untuk dia dua perempuan atau huma, la tadhriba. Jika mereka perempuan, la yadhribna. Jika larangan untuk kamu satu laki-laki, la tadhrib, janganlah kamu pukul, ya. Yang dilarang adalah kamu satu laki-laki, la tadhrib. Jika kamu dua laki-laki, la tadhriba. Jika larangan untuk kamu banyak laki-laki, la tadhribu. Jika untuk kamu satu perempuan, la tadhribi. Jika dua perempuan, la tadhriba. Jika banyak perempuan, la tadhribna. Jika larangan untuk saya, la adrib, janganlah saya pukul, la adrib. Jika nahnu, la nadhrib, janganlah kita pukul atau kami pukul. Ya, bisa ya bagaimana membuat kalimat larangan. Jadi dari fi'il mudhari tinggal menambah la nahi atau la larangan di depan fi'il mudhari. Dan ingat ketika ada la nahi di depan fi'il mudhari, maka dia menjazmkan, ya, mensukunkan untuk harokat terakhir dari fi'ilnya. Nah, jika musanna ditandai dengan alif dan wawu untuk laki-laki, alif dan nun untuk perempuan. Sekarang kita masuk ke contoh berikutnya. Kalau tadi jangan memukul, sekarang jangan menolong. Nah, menolong bahasa Arabnya yansuru. Ingat ya fi'il mudhari'nya, yansuru, yansurani, yansuruna, tansuru, tansurani, yansurna, tansuru, tansurani, tansuruna, tansurina, tansurani, tansurna, ansuru, nansur. Nah, ketika membuat kalimat larangan, kita tambah la nahi di depan fi'il mudhari'. Maka jika larangannya untuk dia satu laki-laki, la yansur, janganlah menolong untuk dia satu laki-laki. Jika dia dua laki-laki, la yansura. Jika banyak laki-laki, la yansuru. Jika dia satu perempuan, la tansur. Jika dia dua perempuan, la tansura. Jika banyak perempuan, la yansurna. Jika larangan untuk kamu satu laki-laki, la tansur, janganlah kamu tolong, la tansur. Jika kamu dua laki-laki, la tansura. Jika kamu banyak laki-laki, la tansuru. Jika larangan untuk kamu satu perempuan, la tansuri. Jika dua perempuan, la tansura. Jika banyak perempuan, la tansurna. Jika larangan untuk saya, la ansur, janganlah saya tolong. Bisa laki-laki, bisa perempuan, la ansur. Jika untuk kami atau kita, la nansur, janganlah kami tolong atau janganlah kita tolong. Bisa difahami ya bagaimana membuat kalimat larangan. Perhatikan kalimat berikut. Kalimat larangannya kita tambah keterangan. Keterangannya adalah ila suqi. Kalimatnya la tadhhab ila suqi. Janganlah kamu satu laki-laki pergi ke pasar. La tadhhab ila suqi. Janganlah kamu pergi ke pasar. Boleh diartikan seperti itu. Jika larangan untuk antuma atau kamu dua laki-laki, la tadhhaba ila suqi.
Jika larangan untuk antum, kalian banyak laki-laki, la tadhhabu ila suqi, janganlah kalian atau kamu banyak laki-laki pergi ke pasar. Jika larangan untuk kamu perempuan, la tadhhabi ila suqi, janganlah kamu satu perempuan pergi ke pasar. Jika dua perempuan, la tadhhaba ila suqi. Jika kamu banyak perempuan, la tadhhabna ila suqi. Bisa difahami ya bagaimana membuat kalimat larangan dan pengembangannya. Sekarang kita berikan contoh yang lain, yakni la tangzur al-jabala, janganlah kamu satu laki-laki melihat gunung. La tangzur al-jabala. Jika larangan untuk kamu dua laki-laki, la tangzura al-jabala, janganlah kamu dua laki-laki melihat gunung. Jika banyak laki-laki, la tangzuru al-jabala. Sekarang larangannya untuk kamu satu perempuan, la tangzuri al-jabala. Jika dua perempuan, la tangzura al-jabala. Jika banyak perempuan, la tangzurna al-jabala. Janganlah kalian beberapa perempuan melihat gunung. Bisa difahami ya bagaimana membuat kalimat larangan. Kita berikan contoh berikutnya dengan keterangan yang lebih banyak. Misalnya, la tahzan amama ummika wa la tadhak amamaha. Janganlah kamu satu laki-laki bersedih di depan ibumu dan jangan tertawa di depannya, dan jangan kamu tertawa di depannya. Jadi ada dua larangan dalam satu kalimat, la tahzan dan la tadhak. Ya, la tahzan dan la tadhak. Nah, dari hazana dengan dhahaka. Jika diganti dengan antuma atau kamu, larangan untuk kamu dua laki-laki, la tahzana amama ummikuma wa la tadhaka amamaha. Nah, jika diganti dengan antum atau kalian, la tahzanu amama ummikum wa la tadhaku amamaha. Janganlah kamu bersedih di depan ibu kalian dan jangan tertawa di depannya, ya, di depan ibu. Sekarang jika yang larangan untuk kamu satu perempuan, la tahzani amama ummiki wa la tadhaki amamaha. Janganlah kamu satu perempuan bersedih di depan ibumu dan jangan tertawa di depannya. Jika larangan untuk dua perempuan, la tahzana amama ummikuma wa la tadhaka amamaha. Jika untuk banyak perempuan, la tahzanna amama ummikunna wa la tadhakna amamaha. Bisa difahami ya bagaimana perubahan kalimatnya. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimatnya, janganlah kamu satu laki-laki duduk di atas lantai. Terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian larangannya silakan kalian rubah, larangan untuk kamu dua laki-laki dan banyak laki-laki, serta larangan untuk kamu satu perempuan, dua perempuan dan banyak perempuan. Silakan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke tugas kedua. Tugasnya sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Kalimatnya, janganlah kamu satu laki-laki berdiri di depan ibumu dan jangan duduk di belakangnya. Terjemahkan kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Kemudian larangannya ubah untuk antuma antum, anti antuma antuna. Silakan di pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, di antara beberapa kalimat berikut, mana yang fa'ilnya atau larangannya untuk kamu satu laki-laki? Alif, la tahzan. Ba, la tahzana. Jim, la tahzanu. Dal, la tahzani.
Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, janganlah kamu satu perempuan tertawa. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, la tadhak, ba, la tadhaka, jim, la tadhaki, dal, la tadhakna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, di antara beberapa kalimat berikut mana yang fa'ilnya atau larangannya untuk kamu banyak perempuan? Alif, la tadlim nafsaka, ba, la tadlimu nafsakum, jim, la tadlimi nafsaki, dal, la tadlimna nafsakunna. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, la tadribu al-kalba. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, janganlah kamu satu laki-laki memukul anjing, ba, janganlah kamu dua laki-laki memukul anjing, jim, janganlah kamu banyak laki-laki memukul anjing, dal, janganlah kamu satu perempuan memukul anjing. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, la takhrujna minal fasli. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, janganlah kamu satu perempuan keluar dari kelas, ba, janganlah kamu dua perempuan keluar dari kelas, jim, janganlah kamu banyak perempuan keluar dari kelas, dal, janganlah kamu satu laki-laki keluar dari kelas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keenam, di antara kalimat berikut yang fa'ilnya menggunakan dhamir mustatir hiya, alif, la tadkhul ilal idarah, ba, la tadkhuli ilal idarah, jim, la tadkhulu ilal idarah, dal, la tadkhulna ilal idarah. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketujuh, di antara kalimat berikut yang termasuk larangan adalah alif, ukhruj minal fasli, ba, udkhul ilal masjidi, jim, la takhruj minal masjidi, dal, ungzur ilal jabali. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedelapan, janganlah kamu satu perempuan berdiri di depan pintu. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, la taqumu amamal babi, ba, la taqumi amamal babi, jim, la taqumuna amamal babi, dal, la taquma amamal babi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, la tal'ab tahta syajarati. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, janganlah kamu satu laki-laki bermain di bawah pohon, ba, janganlah kamu dua laki-laki bermain di bawah pohon, jim, janganlah kamu satu perempuan bermain di bawah pohon, dal, janganlah kamu dua perempuan bermain di bawah pohon. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, janganlah kamu satu laki-laki mengambil pulpen di atas meja. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, la ta'khudul qalama 'alal maktabi, ba, la ta'khudha al-qalama 'alal maktabi, jim, la ta'khudhu al-qalama 'alal maktabi, dal, la ta'khudhi al-qalama 'alal maktabi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.